Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar bersama tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Engkau bagikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran Pak Calvin dan kami sekalian di tengah segala aktivitas dan di tengah segala kondisi yang boleh terjadi di hidup kami. Kami berseru karena kebenaran ini boleh menguatkan kami untuk melihat kasih karunia-Mu di tengah hidup kami melalui hamba-Mu yang nantinya boleh men-sharingkan untuk kami sekalian. Kami berdoa, kami berseru, kami serahkan semuanya di dalam tangan dan kasih-Mu. Demi Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk menghemat waktu, saya langsung serahkan kepada Pak Calvin untuk kita boleh mendengarkan pemaparan selama 1,5 jam tentang topik ini, dan nanti setengah jam kita bisa tanya jawab. Terima kasih. Saya share screen dulu. Oke, selamat malam semuanya. Bisa dengar ya suara saya? Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini dan 4 minggu ke depan ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu topik, yaitu tentang Institute of Christian Religion. Kita tahu, saudara, bahwa kekristenan ini mewarisi satu kekayaan pemikiran teologi yang dituangkan di dalam berbagai buku, ya, mulai dari bapak-bapak gereja, Agustinus, dan sebagainya, memasuki masa reformasi, para reformator juga banyak menulis buku. Nah, salah satu buku yang menjadi pedoman di dalam iman reform itu adalah memang Institute of Christian Religion yang ditulis oleh Bapak Reformator Johannes Calvin. Nah, saudara, tentunya Calvin bukan hanya menulis satu buku ini saja, ya, ada banyak buku yang dia tulis, tetapi memang yang paling terkenal yang menjadi representasi teologi reform adalah Institute of Christian Religion ini. Nah, nanti saudara di dalam pembahasan kita, saya akan banyak mengutip pemikiran dan perkataan Calvin di dalam buku Institute ini, ya, kecuali ada dari buku yang lain, tafsiran atau dari para teolog-teolog pentafsir Johannes Calvin, itu juga akan saya berikan. Namun sebelum kita memasuki membahas tentang Institute of Christian Religion ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, pasti tidak mungkin kita membahas keseluruhan Institute of Christian Religion ini di dalam 4 minggu, ya, karena itu tidak memungkinkan. Maka saya memilih 4 topik seperti yang brosur yang telah saudara terima. Dari tebalnya buku Institute ini, saya memilih 4 topik yang belum pernah saya sampaikan di GKT Hosana. Jadi beberapa kali saya sudah mengisi tema-tema tentang teologi reform, mesti predestinasi dan sebagainya, itu tidak kita bahas lagi, ya. Nah, saudara sekalian, saya akan memulai sebelum membahas topik kita pada hari ini, mengapa sih kita itu perlu mempelajari Institute of Christian Religion. Padahal kita tahu ini buku yang kuno, ya, kira-kira 500 tahun yang lalu umurnya ini, masa-masa reformasi. Kenapa kok kita masih perlu membaca, mempelajari buku yang klasik seperti ini? Ada banyak alasan, saudara, tetapi saya memberikan 2 alasan yang cukup penting menurut saya. Yang pertama adalah, kan buku ini itu meletakkan dasar-dasar pemikiran teologi reform. Jadi, teologi reform itu dibangun di atas banyak pemikiran, ya. Nah, yang paling menjadi dasar di dalam pemikiran reform tentunya adalah buku Institutio ini, yang meletakkan fondasi yang kemudian akan dikembangkan oleh para reformator yang lain. Saudara sekalian, Institutio of Christian Religion ini bukan buku teologi yang sempurna. Bukan juga buku seperti yang kita baca zaman sekarang itu sistematika teologi. Tidak, saudara. Ada hal-hal di dalam institut ini yang Calvin sama sekali tidak singgung. Misalkan eskatologi, ya, doktrin akhir zaman, dia tidak singgung sama sekali. Seperti juga masalah covenant, perjanjian. Dia tidak menyinggung itu. Tidak ada istilah covenant muncul di dalam buku ini. Tetapi konsepnya itu ada. Karena memang buku ini ditulis
sesuai dengan konteks zaman pergumulan teologi di masa itu. Ya, jadi ini harus kita ketahui. Jadi jangan berharap Institute ini buku yang menjabarkan semua pemikiran tentang iman Kristen. Enggak, tetapi sebaliknya saudara, ada hal-hal di dalam institut ini yang dituliskan oleh Calvin tidak ditemukan di dalam buku sistematika teologi zaman sekarang. Ini ada plus minusnya masing-masing ya. Nah yang kedua saudara, kenapa kok saya terbeban untuk mengajarkan tentang Institute of Christian Religion ini? Karena menurut pengalaman pelayanan dan pengamatan saya, saudara, pengajaran reform ini seringkali sudah dilupakan. Khususnya di dalam gereja-gereja yang mengklaim diri sebagai gereja reform ya di Indonesia khususnya. Ini sudah dilupakan. Banyak jemaat sudah tidak mengenal siapa itu Martin Luther, siapa itu John Calvin, ya Zwingli dan sebagainya, apa itu yang dipercaya oleh teologi reform dan sebagainya, sering dilupakan. Dan bahkan gereja-gereja reform ini memiliki satu kecenderungan untuk mengabaikan warisan daripada tradisi reform dan mengadopsi teologi-teologi yang kontemporer zaman sekarang. Nah, ini sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Itulah sebabnya hari ini dan 3 minggu ke depan kita mencoba mempelajari paling tidak beberapa poin-poin penting di dalam pemikiran daripada John Calvin. Ya, saudara sekalian, untuk apa sih institusio ini ditulis? Ada beberapa alasan, saudara, yang saya temukan di dalam institusio ini. Yang pertama, Calvin mengatakan bahwa institusio ini ditulis untuk kaum awam. Di sana dikatakan some elementary teaching, ya, pengajaran-pengajaran mendasar. Dan untuk siapa? Untuk our own people of France. Kita tahu John Calvin ini seorang Perancis, berkebangsaan Perancis, yang karena satu situasi politik zaman itu dia harus pergi mengembara, meninggalkan Perancis menuju Jenewa dan dia tidak pernah pulang lagi seumur hidupnya. Dan dia melihat sebagai seorang pengungsi, melihat orang-orang sebangsanya yang begitu haus, begitu rindu mau belajar firman Tuhan, tetapi tidak ada buku panduan. Maka dia tergerak untuk menuliskan buku ini ya. Jadi elementary teaching, sesuatu yang mendasar. Nah, kalimat ini saudara dituliskan di dalam Institutio versi 1535. Jadi Institutio ini ada satu buku yang berkembang. Mula-mula dituliskan untuk kaum awam 6 bab, nanti berkembang final itu menjadi 55 bab. Jadi ada versi-versi perkembangan dari Institutio ini ya. Ini yang pertama, untuk kaum Protestan di Prancis supaya mereka mengerti dasar-dasar iman Kristen. Yang kedua, saudara, Calvin juga menuliskan rupanya di dalam introduksi pengantar dari Institutio ini, dia menuliskan berlembar-lembar satu kalimat untuk Raja Francis yang pertama. Jadi di dalam Institutio ini ada unsur semacam apologia, pembelaan iman. Kita tahu zaman itu ada zaman yang bergejolak antara reformasi dengan gereja Roma Katolik dan gereja-gereja reform, orang-orang reform Protestan masa itu dicap sebagai bidat, ya, heresi. Maka di dalam menuliskan Institutio ini Calvin juga menunjukkan ya karya ini kepada Raja Francis sebagai satu pembelaan bahwa apa yang kita percayai itu bukan ajaran bidat, justru itu kembali kepada pengajaran yang setia kepada firman Tuhan. Nah, ini kira-kira tujuan yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, Calvin melanjutkan di dalam perkembangan daripada institusionya ini, dia mulai melihat bahwa yang membutuhkan pengajaran itu bukan orang awam saja, tetapi juga adalah para hamba Tuhan, para mahasiswa teologi. Nah, kita tahu nanti di Jenewa dia mendirikan seminari mendidik hamba-hamba Tuhan, maka dia mengembangkan institusio ini lebih dalam, lebih banyak tema yang dibahas ya. Jadi untuk mempersiapkan para pelayan-pelayan Tuhan. Nah, berikutnya struktur penulisan daripada institusio ini. Saudara, institusio itu ditulis kira-kira ya memakai satu format berdasarkan Apostle Creed, pengakuan iman rasuli. Jadi kalau di pengakuan iman rasuli itu dibuka dengan Bapa, lalu Anak, Holy Spirit, dan kemudian diakhiri dengan gereja.
Maka Calvin menyusun institusio ini dengan pola seperti pengakuan iman rasuli. Nah, hasil final daripada institusio itu kira-kira seperti ini ya. Ada 4 buku, saudara. Buku pertama itu berbicara tentang Allah. Ada providensi Allah, Allah Tritunggal, ya semua di sana. Buku kedua itu tentang Kristus, God the Redeemer. Jadi di buku kedua ini juga bicara tentang doktrin manusia dan dosa di situ. Buku ketiga ini bicara tentang Grace of Christ, saya sebut sebagai pengajaran keselamatan. Di buku ketiga ini ada tentang predestinasi, juga tentang pengudusan, tentang hal-hal praktis bagaimana orang Kristen berdoa dan sebagainya. Buku yang keempat ini berbicara tentang gereja, ya, Society of Christ. Apa itu gereja, sakramen, dan sebagainya. Dan diakhiri dari buku keempat ini, dia berbicara tentang relasi orang Kristen dan negara. Nah, ini yang nggak ada di dalam buku sistematika teologi modern. Jadi, bagaimana sikap orang percaya terhadap pemerintah, ya. Nah, saudara sekalian, malam ini kita akan berbicara satu topik yang ada di dalam institusio, yaitu Alkitab sebagai firman Allah dan sebagai pengetahuan akan Allah, knowledge of God. Yang pertama, saudara, di dalam penguraian Calvin tentang Alkitab, ada beberapa subtopik yang menarik yang akan saya bahas pada malam hari ini. Ya. Yang pertama, dia ingin mengatakan kepada kita bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengenalan akan Allah, knowledge of God, ya, pengenalan akan Allah yang sejati. Artinya kalau manusia yang berdosa itu mau mengenal Allah, dia harus melalui firman Tuhan. Tentunya melalui Yesus Kristus, ya. Ini tidak kita bahas pada malam hari ini. Nah, saudara, kenapa Calvin kok sangat menekankan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengetahuan kita akan Allah, ya? Karena untuk meningkatkan hal ini, kita harus tahu satu pemikiran dia tentang satu hal, yaitu tentang sensus divinitatis. Jadi saudara, pemikiran Calvin tentang pengetahuan akan Allah ini tidak bisa dilepaskan dari pemikirannya tentang satu istilah, sensus divinitatis. Apa itu, saudara? Nah, sensus divinitatis ini seperti namanya dari kata sensus bahasa Latin, ya, atau bahasa Inggrisnya sense, itu kan perasaan. Divinitatis atau divine, itu ilahi. Nah, Calvin membuka institusionya sebelum dia berbicara tentang Alkitab. Dia berbicara tentang hal ini, saudara. Karena ini satu pengantar untuk masuk ke dalam doktrin Alkitabnya dia. Jadi sensus divinitatis itu adalah satu kesadaran di dalam diri manusia, entah dia orang Kristen atau dia bukan orang Kristen, satu kesadaran akan keberadaan Allah. Ya. Satu awareness of the existence of God. Jadi manusia itu selalu sadar, tahu bahwa Allah itu adalah ada, eksis. Nah, saudara sekalian, kita akan menjabarkan ini sedikit lebih dalam supaya saudara mengerti nanti hubungannya dengan Alkitab itu apa, ya. Nah, di dalam pemikiran Calvin tentang sensus divinitatis ini, beberapa pentafsir mencoba melihat apa sih yang dimaksud oleh John Calvin tentang sensus divinitatis ini. Ada beberapa hal yang saya ringkaskan di sini. Pertama, saudara, ada yang mengatakan sensus divinitatis ini adalah potensi, ya. Potensi apa? Potensi di dalam diri manusia untuk mengenal Allah. Ini satu tafsiran dari seorang filsuf reform yang namanya Alvin Plantinga, ya. Nah, nanti Alvin Plantinga ini memakai teori ini untuk apologetikanya dia. Jadi, saudara, sensus divinitatis yang pertama itu bisa dimengerti sebagai potensi. Ya, sama seperti kita punya potensi untuk bicara, punya potensi untuk berpikir. Maka pertama, sensus divinitatis itu ada satu potensi kemampuan manusia untuk mengenal Allah, ya. Yang kedua, saudara, tetapi pentafsiran kedua tidak berhenti di sekitar potensi. Edward Dewey di dalam bukunya mengatakan lebih dalam lagi bahwa sensus divinitatis ini adalah betul-betul suatu pengenalan,
suatu knowledge yang nyata, yang real dari manusia untuk mengetahui keberadaan Allah. Jadi saudara lihat di situ sudah mulai terjadi satu pergeseran ya. Jadi mulai terjadi satu pergeseran dari potensi kepada pengenalan. Jadi bukan sekedar potensi, tapi ini betul-betul satu pengenalan. Nah yang ketiga, ini tafsiran dari Paul Helm dan Michael Sudut di dalam dia mentafsirkan sensus divinitatis, menggabungkan antara poin A dan poin B. Bahwa sensus divinitatis itu adalah kedua-duanya. Itu adalah potensi sekaligus potensi itu sudah direalisasikan, diwujudkan, bahwa memang betul-betul manusia di dalam kehidupannya sehari-hari itu memiliki satu kesadaran akan keberadaan Allah, ya, knowledge of God. Jadi saudara, sensus divinitatis ini adalah satu hal yang melekat di dalam diri manusia. Maka kita akan melihat bagaimana Calvin memberikan satu pemahaman tentang sensus divinitatis ini, ya. Apa yang dia ajarkan di dalam institut tentang sensus divinitatis yang ada di dalam diri setiap manusia. Ada beberapa hal menarik, saudara. Yang pertama, dia mengatakan kepada kita bahwa sensus divinitatis ini adalah sesuatu yang Allah tanamkan di dalam pikiran kita. Jadi ini sesuatu yang implanted, ditanamkan. Ya, kalau bahasa kita sekarang itu gampangannya analogi distempelkan, ditatokan. Kalau sekali distempel itu melekat. Dengan kata lain, ini sesuatu yang bersifat alamiah. Maka banyak orang atau pentafsir mengatakan sensus divinitatis itu adalah natural knowledge of God. Satu pengenalan akan Allah yang bersifat alamiah. Nah, maka dia mengatakan, saudara, bahwa sensus divinitatis ini tidak pernah dan tidak perlu diajarkan di sekolah. Manusia bisa tahu Allah itu ada. Ya, tidak usah dididik oleh orang tua kita, karena manusia dalam perkembangan dan pertumbuhannya selalu memiliki kesadaran bahwa Allah itu ada. Alkitab sendiri, saudara, mengatakan dan mengajarkan hal ini sebenarnya. Kalau kita sudah mengerti tentang sensus divinitatis, di mana itu Roma pasal 1. Di dalam Roma pasal 1, Paulus berbicara tentang knowledge of God. Natural knowledge of God, pengenalan akan Allah yang bersifat alami. Ya. Apa yang tidak nampak di dalam diri Allah, dapat nampak melalui apa yang dia ciptakan melalui alam semesta ini, kata Paulus. Ini Paulus sebenarnya berbicara tentang sensus divinitatis. Bahwa melalui alam semesta ini, manusia itu sensus divinitatisnya distimulir. Oh, ini ada yang menciptakan. Alam semesta ini tidak muncul secara otomatis, tetapi ada yang menciptakan. Ya, berarti Allah itu ada, hadir nyata melalui salah satunya ciptaan alam semesta ini. Ya, jadi ini sesuatu yang Allah tanamkan di dalam pikiran kita sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi bagian daripada sensus divinitatis itu adalah di dalam image of God, gambar dan rupa Allah. Supaya manusia sadar di dalam dirinya Allah itu ada. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Calvin mengatakan bahwa knowledge of God ini yang ditanamkan melalui sensus divinitatis itu bersifat universal. Artinya, ini ditanamkan oleh Allah kepada makhluk yang namanya manusia. Tidak peduli dia orang berpendidikan atau tidak, dia orang kaya atau miskin, dia orang yang tinggal di kota besar atau di pedalaman, suku primitif, semua yang namanya manusia pasti memiliki the sense of deity. Ya, sensus divinitatis. Maka kita jangan heran kenapa orang di pedalaman itu selalu ada satu kerinduan, kehausan untuk mencari Allah. Meskipun dengan cara yang salah ya tentunya. Gunung disembah,
ya agama-agama primitif dan sebagainya, penyembahan-penyembahan animisme, dinamisme dan sebagainya, itu semua membuktikan dan menunjukkan sebenarnya di dalam diri manusia yang terdalam itu ada satu perasaan the sense of deity. Ya, ini memang Tuhan cetak kita ini seperti ini, Saudara. Satu makhluk yang unik. Maka yang ketiga, Calvin mengatakan bahwa ini adalah satu hal yang Tuhan tanamkan bersifat permanen. Permanen artinya tidak bisa hilang, Saudara. Ini yang tadi saya analogikan seperti orang di stempel, ditato, ya, tidak bisa hilang. Bahkan ketika manusia itu sudah jatuh di dalam dosa sekalipun, sensus divinitatis ini tidak hilang, hanya rusak. Di dalam banyak seminar saya menganalogikan sensus divinitatis ini seperti kompas, ya. Kompas yang rusak, Saudara. Ada jarumnya, ya, bisa menunjuk arah, tapi sudah kacau ini, sudah tidak peka, sudah tidak tepat mana utara, mana selatan dan sebagainya. Nah, sensus divinitatis di dalam diri manusia itu sesuatu yang tidak bisa hilang. Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, justru ini membuktikan keberadaan sensus divinitatis. Jadi dia memakai contoh bahwa orang-orang berdosa yang jatuh kepada penyembahan berhala itu justru membuktikan keberadaan daripada sensus divinitatis ini, ya. Jadi Saudara, ini sesuatu yang terus ada di dalam diri manusia tetapi seringkali tidak menyadari ini. Maka dari ini Saudara, apa yang menjadi akibat kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai image of God, dan di dalam image of God itu kita ada satu aspek yang namanya sensus divinitatis. Maka aspek yang muncul di dalam diri kita tidak terhindarkan ya seperti ini. Bahwa kita manusia siapapun itu adalah menjadi makhluk yang mencari dan selalu merindukan Allah di dalam hidupnya dia. Nah, ini Saudara, satu hal nyata yang terjadi di dalam diri manusia, dan inilah yang menjelaskan fenomena agama di dalam dunia. Kenapa manusia muncul berbagai macam agama, termasuk adalah idolatry, berhala, dan sebagainya. Karena ya ini memang kita tuh dicetak oleh Tuhan seperti ini. Manusia tidak mungkin bisa melarikan diri dari Allah, Saudara. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini, kita tahu sekarang bahwa sebenarnya ateisme itu adalah satu bohong. Ateisme ada satu pembohongan terhadap diri sendiri. Karena jauh di dalam batinnya terdalam, supaya dia mengakui Allah itu ada. Tetapi kata Paulus dalam Roma 1, dia menekan kebenaran, suppress the truth. Kebenaran akan keberadaan Allah itu ditekan oleh orang berdosa, sehingga dia seolah-olah menyangkali ketiadaan Allah. Namun di balik batinnya yang terdalam, dia makhluk yang tetap mencari dan merindukan Allah. Ya, nah saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita hubungan dengan topik kita tentang Alkitab pada malam hari ini adalah, kalau manusia itu sudah diberikan oleh Allah satu sensus divinitatis, satu keberadaan, satu perasaan keberadaan kehadiran Allah, mengapa manusia dikatakan masih membutuhkan Alkitab untuk mengenal Allah? Bahkan kami mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengenalan kita akan Allah. Ya. Saudara, jawabannya itu sudah sangat jelas sekali. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, sensus divinitatis ini tidak hilang, tapi menjadi rusak. Seperti kompas yang rusak, dia sekarang tidak bisa menuntun manusia menemukan Allah yang benar. Seperti orang kebingungan, seperti orang yang buta, meraba-raba, maka yang bukan Allah justru dijadikan Allah. Saudara-saudara, Paul Helm, ya ini tidak ada di PowerPoint,
Paul Helm di dalam tafsirannya tentang sensus divinitatis ini membedakan ada dua komponen penting di dalam sensus divinitatis. Yang pertama dia sebut sebagai metaphysical komponen, yaitu ada satu komponen yang menyatakan kesadaran bahwa there is God, ada Allah. Yang metafisikal itu metafisik. Satu kesadaran bahwa Allah itu ada. Namun Paul Helm mengatakan, saudara, bahwa di dalam sensus divinitatis bukan berhenti hanya sekedar metaphysical komponen, tetapi juga ada di situ moral komponen, komponen moral. Apa artinya? Di dalam sensus divinitatis, manusia bukan sekedar tahu Allah itu ada, tapi di dalam sensus divinitatis, Allah menuntut manusia itu berelasi dengan dirinya. Maka moral komponen ini adalah unsur manusia harus taat kepada Allah, manusia harus mencintai Allah, manusia harus berelasi dengan Allah. Ini berbicara tentang obligation, satu tugas, satu tuntutan dari Allah kepada manusia. Kalau kamu sudah tahu aku ada, kira-kira ya demikian ya. Kalau kamu sudah tahu aku ada, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mengasihi aku. Kamu harus taat kepada aku. Kamu harus tunduk kepada aku. Kamu harus berelasi dengan benar kepada aku. Jadi saudara, metaphysical komponen dan moral komponen, ini dua unsur penting di dalam sensus divinitatis. Nah sekarang saudara, di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, dua komponen ini, satunya hilang, satunya rusak. Yang hilang itu moral komponen. Manusia tidak bisa mencintai Tuhan lagi. Manusia tidak bisa lagi berelasi dengan Tuhan. Manusia tidak bisa lagi taat kepada Tuhan. Tetapi metaphysical komponen ini tetap ada, hanya rusak. Manusia tetap tahu Allah itu ada. Tapi dia tidak pernah tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Nah, ini ada satu hal yang ada di dalam diri kita, kondisi orang berdosa, kondisi kita sebelum di dalam Tuhan. Ya, nah saudara dengan status dan kondisi seperti inilah, maka Calvin mengatakan itulah sebabnya meskipun kita memiliki sensus divinitatis, kita tetap membutuhkan Alkitab sebagai sumber akan knowledge of God yang sejati. Kenapa? Karena kita sudah berdosa. Calvin sangat terkenal sekali di dalam institutnya itu, saudara, memberikan satu analogi bahwa orang yang berdosa itu seperti orang yang buta, ya, orang yang dia pakai istilah weak vision, ya, penglihatannya yang lemah, penglihatannya yang rusak. Jadi dia mengatakan orang di dalam dosa itu seperti orang yang penglihatannya buram. Meskipun kamu beri dia sebuah buku yang bagus, yang baik, dia tidak akan bisa baca. Dia tidak akan bisa menikmati buku itu. Dan dia membutuhkan kacamata, spectacles, supaya dia bisa membaca dengan benar. Maka dia mengatakan, Alkitab di dalam bagian ini adalah kacamata yang Tuhan berikan bagi kita. Nah ini terjemahannya kira-kira seperti itu. Jadi Alkitab adalah kacamata yang Tuhan berikan kepada kita orang berdosa. Supaya kita bisa melihat, membaca, mengenal Allah dengan benar, dengan tepat. Yaitu Alkitab. Karena Alkitab menuntun kita kembali mengenal Allah yang benar. Alkitab itu memperbaiki, merestorasi the sense of deity yang rusak di dalam diri kita. Menuntun sensus divinitatis kita sehingga kita menemukan Allah yang benar di dalam hidup kita. Ya. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Maka di dalam bagian inilah, di dalam institusio, Calvin setelah membicarakan tentang Alkitab adalah sumber pengetahuan Allah yang sejati bagi manusia, dia memberikan kepada kita satu kesimpulan yang menarik, bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita percaya kepada Alkitab adalah firman Allah, maka kita memiliki satu knowledge of God, pengenalan akan Allah,
dari Alkitab. Dan pengenalan akan Allah dari Alkitab ini, dia mengatakan ada dua hal penting. Ya, pertama, melalui Alkitab, kita itu mengenal Allah pencipta, God the Creator. Ini yang tadi saya katakan di dalam buku yang pertama, ya. Dalam buku pertama itu kami bicara tentang God the Creator. Tetapi saudara, knowledge of God dari Alkitab bukan sekedar Allah pencipta tok. Justru melalui Alkitab sekarang kita mengenal dimensi kedua dari pribadi Allah, God the Redeemer, Allah penebus. Ini di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi dia mengingatkan kepada kita betapa anugerah Tuhan itu begitu luar biasa memberikan Alkitab kepada kita. Kita bukan sekedar tahu Allah pencipta alam semesta ini siapa, tapi kita juga mengenal Allah yang menebus kita. Saudara bandingkan dengan orang yang belum mengenal Allah, ya, yang belum percaya kepada Kristus dan belum menerima Alkitab. Bahkan Allah pencipta pun dia tidak tahu siapa yang menciptakan. Dia hanya tahu alam semesta ini ada penciptanya, tapi tidak pernah mengenal secara pribadi. Tapi di dalam Alkitab, sekarang kita memiliki apa yang dia sebut dengan duplex cognitio Dei. Duplex itu artinya dua. Cognitio, pengenalan, cognition, Dei, Allah. Jadi ini satu istilah, duplex cognitio Dei, pengenalan Allah yang berganda. Double knowledge of God di dalam diri believers, orang percaya. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita bersyukur ya, melalui Alkitab, kami mengingatkan adalah satu-satunya sumber pengenalan akan Allah yang sejati bagi orang berdosa. Nah, di dalam Alkitab ini, Allah memberikan dan menyatakan dirinya dua dimensi. God the Creator and God the Redeemer. Ya. Nah, saudara, ini adalah aspek yang pertama ya dari teologi Calvin tentang Alkitab. Saya akan lanjutkan dulu. Di dalam institusio ini, dia bukan hanya berbicara Alkitab sebagai sumber pengenalan akan Allah. Maka di dalam bab-bab selanjutnya, dia mengajak kita merenungkan, saudara. Allah yang menyatakan dirinya kepada kita ini, itu sebenarnya seperti apa? Ya? Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya kepada Alkitab, di dalam Alkitab, supaya kita bisa mengenal Dia. Nah, di dalam institusio ada beberapa bab, dia berbicara cukup panjang lebar yang kita sebut dengan divine accommodation, atau Allah mengakomodasikan dirinya melalui Alkitab atau di dalam Alkitab. Saudara-saudara, akomodasi itu artinya apa? Ya, saudara, sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga mempraktekkan ini loh. Cuma kita tidak menyadari, saudara. Saya kasih contoh ya. Kalau ada di antara kita yang menjadi guru sekolah minggu, atau dulu waktu saya masih mengajar sekolah minggu, tentunya saya mengajar anak-anak sekolah minggu, saya berbeda cara ngomongnya dengan mengajar saudara yang dewasa. Saya tidak akan pakai istilah yang aneh-aneh, ya. Saya akan mencoba menyederhanakan cerita sekolah minggu supaya bisa diterima, dimengerti oleh mereka. Nah, itulah saya mengakomodasikan diri saya kepada anak-anak sekolah minggu. Saudara-saudara, Calvin menyoroti, ternyata Alkitab yang Allah berikan kepada kita, di dalamnya Allah itu mengakomodasikan dirinya. Allah menyesuaikan dirinya kepada kita, ya. Nah, saudara, untuk menjelaskan ini dia mengatakan bahwa Alkitab memiliki dua natur di dalam diri Alkitab. Ini seperti pandangan kaum Reform, kaum Injili pada umumnya. Dia percaya dengan tegas mengatakan di dalam institusio bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ini satu doctrinal statement yang penting ya, saudara, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Acknowledge to be the word of God. Ini kalimatnya dia. Jadi Alkitab itu bukan mengandung firman Allah. Mengandung firman Allah berarti ada bagian yang bukan firman Allah. Ini pandangan kaum liberal, saudara.
Alkitab bukan menjadi firman Allah. Kalau Alkitab menjadi firman Allah, ini berarti Alkitab dulunya bukan firman Allah. Nah, banyak gereja karismatik Pentakosta tidak sadar mengadopsi pemikiran ini yang terkenal dengan istilah logos jadi rema. Ya, mereka membedakan logos dengan rema. Jadi sebelum Alkitab itu berbicara menyentuh hati saya, itu logos, ya logos. Setelah Alkitab itu berbicara menyentuh saya, dia berubah jadi rema. Jadi Alkitab menjadi firman Allah. Nah, ini pandangan daripada kaum neo-ortodoks yang dicetuskan salah satunya oleh Karl Barth. Ya, ini bukan pandangan reform, saudara. Reform dari awal reformasi percaya Alkitab adalah firman Allah. Kita suka, tidak suka, ngerti, tidak ngerti, percaya atau tidak percaya, tidak merubah statusnya. Alkitab adalah firman Allah. Oke ya, ini starting point Calvin yang pertama. Alkitab adalah firman Allah. Tetapi pada saat yang sama dia mengatakan kepada kita, Alkitab yang firman Allah ini dituliskan oleh manusia. Jadi Allah memakai para penulis untuk menuliskan firman-Nya. Ya ini ya. Jadi kalimat itu muncul dari mulut Allah by the ministry of man. Tuhan memakai nabi-nabi, memakai rasul-rasul, dan memakai penulis-penulis yang lain untuk menuliskan firman-Nya yang sekarang ada di tangan kita. Nah, saudara, di dalam bagian inilah Calvin berbicara tentang akomodasi Allah. Ketika Allah itu memakai manusia untuk menuliskan firman-Nya, Allah itu menyesuaikan dirinya. Allah mengakomodasikan dirinya melalui para penulis Alkitab supaya menuliskan dengan bahasa yang bisa kita mengerti. Jadi inilah poin daripada divine accommodation atau akomodasi Allah. Saudara, kenapa kok Allah harus melakukan ini bagi kita? Ya, sama seperti tadi saya katakan, kalau saya ngajar sekolah minggu, saya pakai istilah yang tinggi-tinggi, Allah Tritunggal, bla bla bla, macam-macam. Ya, anak sekolah minggu bisa nangis semua, saudara, bubar kelasnya. Ya, nah, saya harus pakai bahasa yang sederhana supaya mereka mengerti. Nah, di dalam konteks inilah pula, tanpa Allah mengakomodasikan dirinya, manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah. Jadi Allah adalah satu pribadi yang jauh melampaui pemikiran manusia. Ya, Calvin mengatakan di dalam kalimat yang lain, finitum non capax infinity. Yang terbatas, ya, yang finite, tidak mungkin bisa menyelami yang tidak terbatas. Kecuali Allah yang tidak terbatas itu, dia mengakomodasikan dirinya dengan bahasa manusia, sehingga kita bisa mengenal Allah yang benar. Jadi ini satu poin yang dia sangat tekankan di dalam institusio, saudara. Ya, bagaimana Allah mengakomodasikan dirinya. Jadi dia harus mengakomodasikan ini. Dia harus merendahkan dirinya dari kemuliaannya. Supaya kita dapat mengenal, mengerti kehendaknya di dalam firman-Nya, dan memahami isi hatinya dia. Ya. Jadi saudara sekalian, ini adalah hal yang ada di dalam Alkitab kita, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Kita mungkin sudah sering membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kita tidak sadar, ternyata di dalam Alkitab itu sebenarnya satu bahasa di mana Allah itu menyesuaikan dirinya dengan kemampuan kita untuk memahami dirinya. Ya. Nah, Paul Helm di dalam bukunya John Calvin's Idea, ini Paul Helm seorang reform mentafsirkan pemikiran-pemikiran Calvin, dia memberikan satu kalimat yang menarik, ya, bahwa saudara, yang namanya accommodation itu hanya terjadi satu arah. Yaitu apa? Allah mengakomodasikan dirinya kepada manusia di dalam Alkitab. Tapi, hati-hati saudara, kalau ini saudara balik, kita manusia mengakomodasikan Allah kepada diri kita, yang terjadi ini loh, idolatry, berhala.
Mengapa manusia jatuh dalam berhala? Mengapa muncul banyak agama-agama dalam dunia? Karena sensus divinitatis sudah rusak. Dan di dalam kerusakan itu, manusia mencoba meraba-raba, siapa sih Allah ini? Dan di dalam usaha meraba-raba Allah itu, manusia mengakomodasikan Allah sesuai dengan dirinya sendiri. Itulah berhala. Ya, jadi saudara ingat, jangan coba-coba kita mengakomodasikan Allah, mencocokkan dengan diri kita. Oh, saya tidak senang Allah model begini. Saya tidak senang Allah model begitu. Di dalam Alkitab, tidak cocok saya, tidak suka. Maka kita menciptakan satu gambaran Allah yang cocok dengan diri kita. Itu bahaya luar biasa, idolatry. Ya, jadi ketika kekristenan sendiri pun keliru memahami tentang Allah, pasti itu karena salah konsep. Mereka mencoba mengakomodasikan Allah sesuai dengan diri sendiri. Allah yang memberi kekayaan, Allah yang memberi kemakmuran dan sebagainya, itu adalah salah satu contoh bagaimana manusia berusaha mengakomodasikan Allah menurut dirinya sendiri. Ya, nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau Allah itu menyatakan dirinya di dalam Alkitab dengan cara mengakomodasikan, mengapa dia harus melakukan ini kepada kita? Ya, emangnya kalau Allah tidak mengakomodasikan dirinya, kenapa sih saudara? Jawabannya tadi sudah jelas, kita pasti tidak mengerti Allah. Kita pasti tidak mungkin akan bisa memahami dirinya. Tapi lebih dari sekedar jawaban itu, ada dua unsur penting yang Calvin tekankan. Allah harus mengakomodasikan dirinya. Pertama, karena keterbatasan kita, finiteness. Saudara, poin pertama ini bicara tentang natur kita sebagai makhluk ciptaan. Nggak usah ngomong setelah jatuh dalam dosa. Kita belum berdosa pun, ya Adam dan Hawa. Di Taman Eden, Allah sudah mengakomodasikan dirinya kepada Adam. Kalau tidak, Adam tidak akan pernah mengenal Allah, tidak pernah memahami Allah. Ya, ingat tadi yang dikatakan finitum non capax infinity. Yang terbatas tak mungkin bisa memahami yang tidak terbatas. Sekalipun dia belum jatuh di dalam dosa. Apalagi, saudara, sudah jatuh di dalam dosa. Sinful nature di dalam diri kita. Natur dosa di dalam diri kita. Itu menjadi salah satu penghalang terbesar bagi manusia untuk mengenal Allah. Jadi sekalipun manusia sudah ditebus di dalam Kristus, tetap tidak meniadakan keterbatasan kita. Allah harus tetap mengakomodasikan dirinya supaya kita bisa mengenal dirinya. Ya, jadi ini satu hal yang penting sekali, saudara. Maka saya ngeri sekali ya, kalau ada hamba Tuhan ngomong rasanya mengenal Tuhan lebih dari yang lain, mendapat bisikan-bisikan dari Tuhan, mendapat wahyu baru dari Tuhan, ya, mengusir corona dan sebagainya dan lain-lain, mendapatkan firman yang baru, seolah-olah dia orang yang tidak terbatas, seolah-olah dia orang yang bukan berdosa. Ini sesuatu hal yang lucu sekaligus aneh luar biasa, saudara. Karena tetap bagaimanapun Allah mengakomodasikan dirinya karena dia tahu kita ini tak mungkin bisa mengenal dia seutuh-utuhnya. Ya, saudara-saudara, di dalam institusio dan di dalam seluruh pemikiran teologi reform lain, baik Luther dan semua para reformator, mereka selalu membedakan Allah di dalam dirinya sendiri. God is in himself. Dan Allah yang nampak kepada kita. God who seems to us. Ini dua hal yang harus kita ingat baik-baik, saudara. Allah pada dirinya sendiri. God is in himself. Kita tidak akan pernah mengenal dirinya. Kita itu hanya mengenal Allah melalui Alkitab. The God who seems to us. Allah yang hanya memperlihatkan, menyatakan
menunjukkan dirinya sebatas yang dia anggap kita perlu tahu, sebatas yang dia anggap kita mampu mengenal dirinya. Ini loh, Allah mengakomodasikan dirinya. Jadi jangan coba-coba mau mengenal Allah sampai tuntas, tidak mungkin. Bahkan sampai nanti di dalam kekekalan, kita tidak mungkin mengenal Allah secara tuntas. Kita hanya mengenal Allah sebatas yang Dia nyatakan kepada kita. Karena keterbatasan kita dan karena keberdosaan kita. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat, Saudara, di dalam pembicaraan tentang accommodation of God ini, Calvin memberikan beberapa contoh, ya. Apa sih contoh tentang akomodasi Allah di dalam Alkitab? Yang pertama, Saudara, pasti adalah Alkitab itu menyatakan Allah di dalam satu bahasa yang disebut dengan anthropomorphism dan anthropopathism. Antropo dari kata antropo manusia, ya, antropologi. Morphism, morphe, bentuk. Jadi anthropomorphism ini adalah satu penggambaran Allah di dalam bentuk manusia. Kita tidak asing dengan membaca Alkitab, tangan Allah, telinga Allah, mata Allah, ya, dan sebagainya. Itu adalah anthropomorphism. Allah tidak betul-betul memiliki tangan, tidak memiliki mata. Dia ada makhluk roh. Tapi kenapa harus dituliskan di dalam Alkitab seperti itu? Ya ini akomodasi Allah. Kalau tidak ditulis dengan bahasa ini, gimana kita mau mengerti Allah menolong kita? Bagaimana mau menjabarkan Allah melihat, Allah maha tahu, dan sebagainya. Ya, jadi anthropomorphism adalah salah satu bentuk divine accommodation, akomodasi Allah. Nah, anthropopathism dari kata pathos, ya, ini emosi. Jadi Alkitab menggambarkan Allah bukan sekedar dalam bentuk manusia, tapi juga dalam bentuk emosi-emosi manusia miliki. Saudara pasti pernah membaca kan, Allah menyesal. Apa betul Allah menyesal seperti kita, saudara? Pasti tidak. Itu satu bahasa anthropopathism. Menggambarkan satu perasaan Allah dengan memakai keberadaan kita. Ya, kalau saudara mengerti bagaimana rasanya menyesal, ya kira-kira Allah seperti itu, tetapi di dalam kualitas dan pengertian yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Jadi di dalam Alkitab itu banyak sekali bahasa-bahasa seperti ini. Supaya kita bisa memahami Allah dengan lebih baik, saudara. Ya, jadi Paul Helm kembali mengatakan, bahwa divine repentance atau Allah menyesal itu adalah satu accommodation, satu akomodasi Allah untuk pengertian kita supaya kita bisa memahami Allah, ya. Tetapi seperti atribut-atribut sifat Allah yang lain, Allah itu kasih, Allah itu bisa murka dan sebagainya. Baik Calvin maupun seluruh bapak reformator lain mengatakan itu adalah sesuatu yang nyata. Mengapa? Karena itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan pribadi Allah. Ya, jadi saudara di sini harus bisa membedakan ya mana yang divine accommodation, akomodasi Allah dan mana yang bukan. Meskipun kasih Allah, kemurahan Allah itu ada sesuatu yang betul-betul real, nyata, tetapi menurut saya itu tetap tidak bisa disamakan dengan kasih kita. Ini sesuatu ada perbedaan kualitas yang ada di dalam diri Allah dengan diri manusia, ya. Jadi saudara, ini yang pertama, contoh daripada divine accommodation. Yang kedua, Calvin juga mengatakan bahkan istilah Allah Tritunggal itu ada satu akomodasi Allah kepada manusia. Saudara-saudara, di dalam Tritunggal kita mengenal satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah pribadi Allah itu sama dengan pribadi kita, saudara? Pasti beda. Tapi sama-sama memakai istilah pribadi, person. Mengapa? Karena untuk menolong kita,
memahami diri Allah. Saya kasih contoh yang lain ya, di dalam Keluaran 3 ayat 14 ini ayat yang menarik. Ketika Tuhan panggil Musa, Musa tanya kepada Tuhan kan, kalau nanti aku ditanya bangsa Israel, nama Allah yang mengutus aku siapa? Saudara, Tuhan menjawab dengan nama I am who I am, Yahweh. Nah ini masuk nama sebetulnya saudara. Karena Agustinus mengatakan God is nameless. Allah kita sebenarnya tidak ada nama. Tapi karena untuk memperkenalkan diri kepada manusia, supaya manusia bisa mengenal Dia, Allah mengakomodasikan dirinya, Dia menyebut dirinya dengan nama I am who I am, Yahweh. Ini salah satu contoh divine accommodation. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya dalam Alkitab dengan berbagai sebutan Bapa, Raja, sebagai gembala dan lain-lain. Ini satu cara Allah merendahkan dirinya supaya kita mengenal Dia. Ya, dan banyak contoh, termasuk yang kita tidak sadari. Setiap kali kita sakramen, baik baptisan maupun perjamuan kudus, Calvin mengatakan di dalam sakramen Allah itu merendahkan dirinya, mengakomodasikan dirinya supaya kita bisa lebih mengenal Dia melalui earthly elements atau benda-benda duniawi, air, roti, anggur, itu kan benda-benda mati, saudara. Benda-benda duniawi. Ya, Calvin mengatakan Allah itu ngerti. Kita itu makhluk yang membutuhkan sesuatu yang bisa dilihat mata. Bisa disense oleh panca indera kita. Maka di dalam sakramen, Tuhan memberikan benda-benda ini untuk menolong kita menikmati kehadirannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang bersifat mistik. Ya, tapi ini Allah mengakomodasikan dirinya. Bahkan creation 6 hari. Ini bagi Calvin juga adalah contoh Allah mengakomodasikan dirinya. Saudara, kenapa penciptaan dicatat dalam Alkitab harus 6 hari? Kalau Tuhan menciptakan 1 detik ya bisa, saudara. Setengah detik, sekian ribu per detik, bisa. Tapi kenapa 6 hari? Karena Allah itu mau mengakomodasikan ya cara Dia mencipta sesuai dengan kapasitas manusia untuk memahami dirinya. Nah, nanti ini menjadi pola di dalam manusia bekerja 6 hari lamanya. Dan akomodasi yang paling penting adalah ketika Kristus inkarnasi jadi manusia. Ini adalah puncak dari akomodasi Allah kepada manusia. Ya, Tuhan Yesus berulang kali ngomong kan, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa yang mengutus aku. Ini bukan berarti Yesus sama dengan Bapa. Ini tafsiran gereja Pentakosta dan karismatik yang keliru, saudara. Tapi maksud dari perkataan itu adalah aku mewakili kehadiran Bapa yang tidak terlihat. Kamu melihat aku, kamu melihat Dia yang mengutus aku. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Divine accommodation. Supaya manusia bisa lebih mengenal Allah di dalam wujud manusia. Ya, jadi ini poin tentang divine accommodation, saudara. Nah, berikutnya, Calvin di dalam Institutio juga berbicara sekarang tentang hubungan Alkitab dan gereja. Saudara, ini sesuatu yang menarik ya, karena ini menjadi polemik di dalam masa reformasi. Sebenarnya relasi Alkitab dengan gereja itu seperti apa? Nah, polemik ini, saudara, saya beritahu jangan kaget, muncul salah satunya karena perkataan dari Bapak Gereja Agustinus. Bapak Gereja Agustinus ini Bapak Gereja yang luar biasa ya, mempengaruhi baik gereja Reform dan juga gereja Roma Katolik. Dan beberapa perkataannya saya harus akui cukup membingungkan. Nah, saya tunjukkan satu sekarang. Nah, Agustinus mengatakan, bagi saya, kira-kira ya, saya tidak akan percaya kepada Injil kecuali saya digerakkan oleh otoritas gereja yang Katolik, ya, Catholic Church. Nah, Catholic Church di sini itu bisa artinya gereja yang universal. Pokoknya gereja, kira-kira begitu, ya. Nah, saudara, kalimat ini ditafsirkan oleh gereja Roma Katolik sebagai satu dasar bahwa gereja itu lebih berotoritas ketimbang Alkitab. Loh, ini loh, Agustinus sendiri ngomong,
Saya tidak akan percaya Injil kecuali gereja ya melalui otoritasnya menggerakkan saya. Tapi Calvin mentafsirkan perkataan Agustinus ini berbeda, saudara. Bukan gereja lebih berotoritas dari Alkitab, tapi dia mengatakan Agustinus di dalam bagian ini ingin mengajarkan gereja itu hanya memakai Alkitab ya untuk menyatakan firman, menyatakan Allah kepada orang yang berdosa. Jadi bukan gereja lebih berotoritas dari Alkitab. Nah, saudara, ini menjadi polemik di dalam masa reformasi, sehingga menjadi pertanyaan hubungan Alkitab dan gereja itu mestinya seperti apa. Ya, otoritas Alkitab di mata gereja-gereja reformasi seperti apa? Otoritas Alkitab di hadapan gereja Roma Katolik seperti apa? Jadi masa itu muncul dua arus pemikiran relasi Alkitab dan gereja. Ya, bagi gereja Roma Katolik, saudara, jelas otoritas Alkitab ada di tangan gereja. Maka jangan heran di dalam gereja Roma Katolik nanti setelah pasca reformasi ya, di dalam Konsili Tren 1545, gereja Roma Katolik menambahkan apa yang disebut dengan Deuterokanonika atau kanon kedua. Kitab Yudit, Esdras, Makabe, dan sebagainya, kira-kira 13-14 kitab. Loh, kok berani nambah-nambah seperti itu? Ya ini, karena konsepnya gereja lebih berotoritas dari Alkitab. Jadi Alkitab mau saya kurangi, mau saya tambah, no problem bagi mereka. Ya. Tetapi saudara, di dalam pandangan gereja reform terbalik, dasar otoritas Alkitab bukan kepada gereja, tetapi pada diri Alkitab itu sendiri, melalui kesaksian Roh Kudus. Saudara, poin ini menjadi poin yang penting ya di dalam institusio, di dalam teologi Calvin. Dia disebut dengan internal testimony of Holy Spirit. Hari ini kita bisa menerima Alkitab firman Allah bukan karena kita pinter, bukan karena kita hebat. Orang-orang liberal itu kurang pinter apa, saudara? Tapi mereka tidak terima Alkitab firman Allah. Nah, Calvin mengatakan, kalau kita bisa menerima Alkitab, percaya Alkitab firman Allah, itu karena internal testimony of Holy Spirit. Kesaksian Roh Kudus di dalam hati orang percaya yang memateraikan kita, yang menggerakkan kita, sehingga kita mau menerima dan tunduk kepada otoritas Alkitab. Nah, ini pandangan Calvin di dalam institusio dan seluruh pemikir teologi reform. Jadi kalau saudara tahu sola scriptura, salah satunya ya ini poinnya. Hanya Alkitab, sebab Alkitab adalah kesaksian yang dimateraikan Roh Kudus di dalam diri kita, ya, bukan melalui otoritas gereja. Nah, itulah sebabnya sejak kanonisasi pertama, kira-kira abad keempat, gereja reformasi menerima 66 kitab, tidak berkurang, tidak bertambah hingga hari ini. Beda ya. Jadi saudara, ini poin penting loh. Terbalik sedikit saja fatal akibatnya. Di sini gereja merasa berhak mengganti Alkitab, menambahi firman dan sebagainya. Maka ini kita tolak. Ini bukan pandangan daripada gereja-gereja reform hingga hari ini, ya. Jadi Calvin mengatakan, saudara, bahwa otoritas Alkitab itu adalah di dalam Alkitab itu sendiri, tanpa membutuhkan persetujuan gereja, tanpa membutuhkan pengakuan orang, ya, yang mengatakan seolah-olah kebenaran Allah yang kekal itu ditentukan atau bergantung kepada keputusan manusia. Lalu banyak orang tanya, saudara, biasanya diperdebatkan dan dipertanyakan. Loh, bukankah di dalam konsili di Kartago, di sana akhirnya dirumuskan bahwa Alkitab itu 66 kitab ini yang dianggap resmi atau sah adalah firman Allah. Loh, bukankah itu seolah-olah gereja yang menentukan firman Allah? Jawabannya bukan, saudara. Jauh sebelum konsili Kartago diadakan, yaitu proses kanonisasi itu, Alkitab itu sudah beredar di banyak gereja. Alkitab itu sebagian
ada yang diterima, ada yang tidak, akhirnya dirumuskan, ya banyak yang diterima dan sebagainya melalui proses yang panjang. Kitab-kitab yang dianggap tidak alkitabiah ditolak, dibuang dari Alkitab, dibuang dari gereja, sehingga Konsili Kartago abad keempat itu meresmikan kanon, hanya mengesahkan, hanya menemukan kanon, hanya meresmikan kanon, bukan yang menciptakan kanon, saudara. Bukan yang menciptakan atau menentukan firman Tuhan. Itu hanya meresmikan, inilah yang dipakai oleh gereja Tuhan sepanjang zaman. Ya, jadi kenapa ada kanonisasi? Karena di situ zaman itu muncul berbagai macam bidat, sehingga gereja mau tidak mau harus mulai serius menyeleksi mana kitab yang adalah firman Tuhan betul-betul, yang konsisten pengajarannya, dan yang tidak konsisten. Nah, inilah sebabnya diadakan kanonisasi. Ya, jadi saudara, inilah hubungan yang benar antara Alkitab dengan gereja. Ya, jadi Calvin mengatakan bahwa gereja yang seharusnya didasarkan kepada Alkitab, bukan sebaliknya. Mengapa? Ya, karena Alkitab ngomong di dalam Efesus 2 ayat ke-20, bahwa gereja itu didirikan di atas dasar fondasi para nabi dan para rasul. Dan para rasul dan nabi ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan Alkitab sebelum gereja itu ada. Ya. Jadi kita kembali kepada prinsip di dalam Alkitab bahwa relasi antara Alkitab dengan gereja itu selalu Alkitab menjadi fondasi dari gereja. Ya, saudara, gereja bisa menyimpang, gereja bisa salah mengerti Alkitab, bisa salah mentafsirkan Alkitab, tetapi Alkitab tetap adalah fondasi dari gereja. Ya, ini adalah subtopik tentang hubungan Alkitab dan gereja. Nah, bagian yang terakhir ini menarik, saudara. Saya berikan judul problema, ya, tentang dua hal penting, yaitu tentang inspirasi dan inerransi di dalam pandangan John Calvin di dalam Institutio. Saudara, kenapa saya memakai istilah problema? Karena di dalam Institutio, saudara, Calvin nyaris tidak memakai istilah inspirasi, apalagi inerransi. Ini tidak pernah muncul di dalam Institutio. Sehingga para pentafsir reformasi, pentafsir pemikiran Calvin sendiri, mempertanyakan apakah Calvin ini percaya tentang inspirasi Alkitab seperti kita, apakah dia percaya Alkitab itu inerrant, tidak bersalah seperti kita. Ya, nah kita mulai dulu dari inspirasi. Kenapa ini menjadi problem penting? Nah, ini saudara. Di dalam tafsiran Calvin, ini bukan dari Institutio ya, dari tafsiran 2 Timotius 3 ayat 16, ini ayat yang terkenal kan, segala tulisan yang difirmankan Allah dan sebagainya diilhamkan oleh Roh Kudus, theos penustos, dihembuskan oleh Allah. Saudara, Calvin di dalam tafsirannya mengatakan seperti ini, bahwa dia menggunakan istilah yang saya garis bawahi, dictated by the Holy Spirit. Didiktekan oleh Roh Kudus. Nah, ini menjadi problem, menjadi pergumulan oleh para pentafsir teolog abad ke-20. Apa yang dia maksudkan dengan didiktekan oleh Roh Kudus? Saudara, kalau kita pernah belajar tentang Alkitab, doktrin Alkitab, ada banyak teori, saudara, banyak pandangan tentang inspiration of the Bible. Bagaimana sih Allah itu menginspirasikan firman-Nya melalui manusia sebagai penulisnya. Salah satunya adalah tentang dictation of the Holy Spirit. Nah, pandangan ini mengajarkan kira-kira seperti ini, bahwa Allah itu memakai manusia nyaris seperti robot. Kalau tidak seperti robot, ya seperti sekretaris. Allah itu mendikte kata demi kata yang tertuang di dalam Alkitab kita. Jadi saudara, kalau misalkan sekretaris ngetik, lalu bosnya mendikte, tulis, kata demi kata. Sehingga apa yang dituliskan oleh sekretarisnya
ini sama identik dengan apa yang diucapkan oleh bosnya. Nah, itu gambaran tentang theory of dictation. Karena Calvin di dalam 2 Timotius 3:16 ini mengatakan kalimat seperti ini. Banyak pentafsir-pentafsir Alkitab mengatakan, Calvin ini penganut dictation, theory of inspiration. Manusia itu nyaris seperti robot yang tidak punya kehendak lagi, tidak punya kepribadian lagi, dia sekedar menyalin ulang apa yang dikatakan oleh Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam riset saya mempelajari bagian ini, saya menemukan memang ada 2 arus perbedaan, ya. Ada para teolog-teolog yang setuju Calvin penganut mechanical dictation. Jadi mechanical dictation seperti yang tadi saya katakan ya, manusia itu kehilangan kepribadiannya. Yang beranggapan Calvin menganut mechanical dictation itu adalah orang-orang seperti ini. Ya, ini semua ada pentafsir-pentafsir reformasi. Ini yang setuju. Sebaliknya, saudara, ada kelompok yang tidak setuju. Nah, mungkin saudara tahu, John T. McNeill ini orang yang editor buku ini, ya, salah satu buku yang dipakai oleh kita, yang menolak bahwa Calvin bukan penganut mechanical dictation, termasuk Benjamin Warfield, Roger Nicol, dan lain-lain. Ini juga banyak, yang kelompok ini juga banyak. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Calvin menganut mechanical dictation atau bukan? Saudara, dalam 2 pilihan ini, saya lebih setuju Calvin bukan penganut mechanical dictation. Kenapa? Karena saya menemukan satu kalimat di dalam institusio yang mendukung pemikiran saya. Dia mengatakan, saudara, bahwa dia masih bisa melihat perbedaan cara penulisan para nabi. Jadi di dalam institusio dia membedakan, ya, tulisan Mazmur itu lebih indah dari tulisan nabi siapa, gitu ya. Tulisan Mazmur itu indah, tulisan nabi ini agak kasar, dan sebagainya. Yang mengatakan nabi itu memiliki cara berbeda, ada yang anggun, ada yang jelas, namun ada yang kasar dan tidak beraturan. Ya, nah dengan kalimat ini saya berani menyimpulkan Calvin bukan penganut mechanical dictation, karena dia beranggapan para penulis-penulis Alkitab itu tidak kehilangan kepribadiannya. Saudara kan membaca Alkitab, tulisannya Paulus dengan tulisannya Yohanes pasti beda. Tulisannya Nabi Yesaya dengan nabi yang lain pasti berbeda. Nah, kita percaya Tuhan tidak pernah merampas kepribadian para penulis Alkitab. Tuhan tidak pernah merampas latar belakang dari penulis Alkitab. Paulus orang yang terdidik di dalam Taurat, maka tulisannya jauh lebih dalam ketimbang banyak penulis yang lain, bahkan kadang-kadang sangat ruwet untuk dimengerti. Yaitu Tuhan biarkan, itu keunikan Paulus. Ya, jadi dalam bagian inilah, saudara, kita melihat bahwa Calvin bukan penganut daripada mechanical dictation. Ya, nah sekarang kita lanjutkan ya di dalam problem kedua tentang inerrancy. Saudara, inerrancy itu apa? Inerrancy itu adalah satu pemahaman bahwa Alkitab itu tidak bersalah. Baik di dalam hal doktrinal, pengajaran, di dalam hal history, sejarah, maupun di dalam hal sains, ilmu pengetahuan. Nah, yang jadi problem sekali lagi, di dalam institusio, istilah inerrancy ini tidak pernah muncul, saudara. Nah, ini membuat para pentafsir Calvin bingung. John Calvin ini penganut inerrancy atau bukan? Saya memberikan sedikit penjelasan ya. Kenapa di dalam institusio tidak muncul istilah inerrancy? Ketidakbersalahan Alkitab. Saudara, isu tentang inerrancy ini, saudara harus tahu, baru muncul justru di abad ke-20. Bahkan doktrin inerrancy, ketidakbersalahan Alkitab, baru dicetuskan tahun 1970 sekian. Ya, atau sekitar 75 atau 80. Di dalam Chicago Statement Biblical Inerrancy of the Bible oleh para teolog-teolog abad modern. R.C. Sproul, Kenneth Genzer, dan sebagainya.
Loh kenapa kok baru sekarang, saudara, dirumuskan Alkitab tidak bersalah? Karena di abad ke-20 itu muncul liberalisme. Ya, dengan kritik teks menghakimi Alkitab. Oh ini salah, oh ini keliru, ini bukan firman Tuhan, oh ini mujizat, ini mitos, dan lain-lain. Maka ajaran daripada liberalisme ini sangat merusak gereja, dan para teolog-teolog reform abad ke-20 dan kaum Injili merasa perlu bertemu kira-kira tahun 78 di Chicago, akhirnya mereka merumuskan Chicago Biblical Statement itu, bahwa Alkitab inerrant, tidak ada salahnya. Nah, isu tentang ini, saudara, bukan isu di dalam zaman Calvin hidup. Saya ulang ya, isu tentang ketidakbersalahan Alkitab bukan menjadi rumors, bukan menjadi problem di dalam masa reformasi. Artinya, di dalam masa reformasi, baik gereja Roma Katolik maupun Calvin sendiri tidak pernah meragukan inerrancy of the Bible, maka tidak pernah disinggung. Saya kasih contoh analogi, saudara. Sebelum Darwin menuliskan The Origin of Species dan bukunya The Descent of Man, gereja tidak pernah ribut, sains tidak pernah ribut manusia itu turunan monyet atau bukan. Tidak ada. Nah, gereja semua percaya manusia adalah ciptaan Allah. Karena sebelum Darwin menuliskan buku itu, tidak ada perdebatan tentang asal-usul manusia. Baru setelah Darwin menuliskan itu, gereja ikut ribut, gereja ikut bingung, berapologetika, bahwa manusia bukan turunan monyet, evolusi itu salah, manusia diciptakan Allah. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Ya, jadi tidak ada isu itu, maka Calvin tidak pernah membahas atau tidak pernah membicarakan tentang inerrancy. Maka pertanyaannya, saudara, apakah dia percaya inerrancy atau tidak kalau begitu? Ini kan menjadi hal yang dipertanyakan. Dia tidak menulis, bisa percaya, bisa tidak. Nah, di dalam riset saya, ini juga muncul dua pentafsiran, dua pandangan. Ya, ada orang-orang yang mengatakan Calvin menolak inerrancy of the Bible. Dengan kata lain, orang-orang seperti ini mengatakan Calvin percaya Alkitab ada salahnya. Ya, inerrant itu berarti kan tidak ada salahnya. Kalau Calvin menolak inerrant, berarti Alkitab ada salahnya. Nah ini, ya, François Wendell dan sebagainya. Fort Louis Battles ini salah satu juga pentafsir institusio. Nah, kelompok teolog kedua mengatakan Calvin menerima inerrancy. Benjamin Warfield, John Murray, Kenneth Cancer, Edward Dewey, dan lain-lain. Nah, mari kita putuskan, saudara. Sebenarnya dia ini yang mana ini? Menerima atau menolak inerrancy? Ya. Nah, di dalam institusio, saudara jangan kaget. Calvin memang pernah mengatakan di dalam Alkitab ada kesalahan. Ini ayat-ayatnya, tidak kita bahas ya, terlalu banyak. Jadi dia mengatakan di dalam Alkitab ada kesalahan-kesalahan menurut dia. Beberapa ya. Tetapi saudara, bagaimana kita memahami kalimatnya dia ini? Saya lebih setuju pemikiran dari Benjamin Warfield dan John Murray. Maka saya kutipkan di dalam pemikirannya Benjamin Warfield. Ketika Calvin mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada kesalahan-kesalahan, ya misalkan Matius 27 ayat 9 dan Matius 23 ayat 35, yang dia maksudkan tentang kesalahan ini bukan autografa atau teks asli dari Alkitab, melainkan adalah salinannya, ya, transmitted text. Jadi saudara, kita kan tahu zaman dahulu itu belum ada fotokopi. Semua itu harus ditulis by hand, tulis tangan. Dan kita tahu tulisan tangan bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani itu tidak seperti bahasa Latin, banyak titik-titiknya. Kelebihan titik satu artinya beda, kekurangan titik satu artinya beda. Sehingga mau tidak mau, di dalam penyalinan itu sudah bukan inspirasi Roh Kudus lagi. Manusia bisa salah, dan memang banyak salahnya, saudara. Apa yang dia katakan ini, nanti saudara lihat, ada memang kesalahan penyalinan.
Maka kalau kita membandingkan satu teks dengan teks lain, loh ada bedanya ya. Nah, itu sesuatu yang wajar. Maka Wolfit mengatakan, ketika kami mengkritik Alkitab ada kesalahan di beberapa tempat ini, dia bukan sedang berbicara tentang autografa, tetapi adalah salinannya yang disalin oleh para scribe, para penyalin Alkitab. Ya, demikian pula juga saudara, hal yang sama dikatakan oleh John Murray. John Murray dan Warfield ini dua tokoh reform abad ke-19 ya, yang sangat terkenal sekali. Nah, John Murray mengatakan hal yang sama. Bahwa kalau terjadi kesalahan di dalam kitab Matius, yang dia maksudkan itu adalah karena scribal error, kesalahan faktor penyalinan. Jadi ini saya sendiri lebih setuju bahwa di dalam hal inerrancy of the Bible, Calvin sendiri menerima Alkitab itu tidak bersalah. Ya, saya tidak bisa membayangkan, saudara, bahwa para teolog reformasi itu tidak percaya inerrancy. Oh, Alkitab ada salahnya di sini, di sini, di sini. Ada salahnya di dalam arti sesungguh autografa teks aslinya. Rasanya sesuatu yang mustahil untuk kita percaya. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi otoritas firman Allah. Ya, jadi di dalam absensi atau ketiadaan Calvin menyinggung tentang inerrancy, saya lebih berpandangan dia menerima meskipun dia tidak membicarakan hal tersebut. Ya, maka kesimpulannya di dalam poin ini, saudara, saya mengatakan meskipun di dalam institusi Calvin tidak secara jelas dan tidak secara mendetil berbicara tentang inspiration yang tadi mechanical atau bukan dan inerrancy, namun saya lebih setuju dan menyimpulkan bahwa Calvin berpegang kepada verbal plenary inspiration, bukan mechanical dictation seperti robot. Ya, Tuhan menuntun setiap kata-kata yang diinspirasikan Roh Kudus kepada para penulis Alkitab, tetapi tidak merampas kepribadiannya, tidak menjadikan penulis itu seperti robot. Dan kedua, Calvin menerima inerrancy of the Bible, bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan, ingat, pada naskah aslinya, yang sekarang memang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Nah, saudara sekalian, ini pembahasan saya tentang hari ini ya, tema tentang Alkitab dan subtopik di dalamnya bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengenalan kita akan Allah. Saya sampai di sini dulu, Pak Andri. Kita mungkin bisa masuk ke dalam momen tanya jawab ya. Ya, Ya, halo. terima kasih untuk Pak Calvin pemaparan materinya. Bagi rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin bertanya di dalam pemaparan Pak Calvin yang tadi sudah disampaikan tentang pengetahuan tentang Allah dan Alkitab adalah firman Allah? Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kalau tidak, bisa, kalau tidak mau secara langsung, bisa secara tertulis di kolom chat ya, pada rekan-rekan sekalian atau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Untuk memulainya, saya boleh ngobrol-ngobrol sedikit, Pak, supaya Ya, memancing silakan. untuk rekan-rekan yang lain. Tentang duplex cognitio Dei, Pak. Ya. Itu kan banyak yang melihat, Pak, bahwa dalam knowledge tentang Allah ya. Nah, gimana ketika orang mempelajari Allah, beberapa sekarang aliran teologi abad postmodern ini kan memahami bahwa pengenalan akan Allah itu bisa dimulai dari pengenalan akan manusia, Pak. Jadi human center dulu untuk mengenali tentang Allah, sehingga lahirnya kan banyak teologi rekonstruktif teologi, itu konstruktif teologi yang mempelajari bahwa pendekatan secara humanis dulu untuk bisa mempelajari tentang Allah. Itu bagaimana Pak, menurut Pak Calvin dalam
menganut teologi reform, terutama dalam pandangan John Calvin, Pak, untuk menanganinya. Ya, saudara, baik sekali ya pertanyaannya. Jadi ini saudara, di dalam teologi reform selalu menekankan tanpa pewahyuan Allah, ya, tadi yang kita singgung salah satunya divine accommodation, tanpa Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui Alkitab, manusia itu tidak mungkin bisa mengenal Allah. Jadi selalu teologi itu teologi yang benar ya, teologi yang biblika itu selalu bersifat top down, dari atas ke bawah. Bukan bottom up, dari bawah ke atas. Jadi dalam teologi ada istilah teologi from below, teologi dari bawah. Itu dari manusia berusaha mengenal Allah, menciptakan teologi mengenal Allah. Nah, itulah yang tadi bahayanya jatuh kepada idolatry, jatuh kepada penyembahan berhala, karena manusia berusaha mengakomodasikan Allah menurut pemikirannya sendiri. Kalaupun itu terjadi di dalam kekristenan, pasti akhirnya muncul satu pemahaman teologi yang tidak tepat. Ya. Jadi saudara, manusia, pembahasan kita hari ini itu sebenarnya sangat kontekstual sekali ya, kalau saudara bisa menghubungkan di dalam realita kehidupan. Apa yang ditanyakan Pak Andri ini sangat kontekstual dan sangat real terjadi di dalam abad kita. Ya misalkan sendiri saudara, ada yang namanya teologi pembebasan, liberation theology. Nah, mereka berusaha melihat Allah dari konteks kehidupan mereka yang dijajah. Ya, ini muncul di Amerika Latin, mengalami penjajahan, dianiaya dan sebagainya. Akhirnya dari kondisi kehidupan mereka sehari-hari, mereka berusaha merekonstruksi, membangun sebuah teologi tentang Allah, mengakomodasikan Allah sesuai dengan konteks kehidupan mereka yang alami. Maka muncul teologi pembebasan. Intinya mereka melihat Allah itu sebagai satu pribadi yang membebaskan. Seperti Allah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka. Nah, mereka memakai ayat-ayat seperti itu untuk mendukung gerakan mereka di dalam bergerilya, perang, dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang keliru. Meskipun pakai Alkitab. Nah, jadi prinsip-prinsip yang Calvin berikan di dalam institusio ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting sekali. Kira-kira begitu, Andri. Ya, terima kasih Pak. Berarti kita lebih, kalau secara metode dari John Calvin, kita diajarkan untuk berpusat kepada Allah, melihat segala sesuatu, termasuk juga melihat kehidupan sekitar ya Pak. Iya, bahwa teologi yang benar harus dibangun dari pewahyuan Allah, firman Allah, yaitu Alkitab. Iya Pak, karena kan kalau kita mau berbicara di dalam zaman kita saat ini kan banyak lahir teologi kontekstual Pak, yang Betul. dipelopori dengan merekonstruksi ulang teologi ortodoks Pak. Makanya ada yang statement-statement yang bilang ortopraksi itu lebih baik daripada ortodoksi Pak. Iya, Ortopraksi itu yaitu kehidupan yang real ini lebih baik daripada teologi ortodoks yang lampau. Itu iya, kan kita berhadapan dengan zaman yang saat ini terjadi, Pak. Sehingga betul. teologi ortodoks mulai ditinggalkan, Pak. Iya. Jadi, Ya bagi, nah, oh ya ya silakan, silakan. Pak. Enggak apa-apa, silakan kamu teruskan. Enggak, saya tadi mau mempersilakan, Pak. Siapa tahu ada jemaat yang ingin bertanya. Kembali ke Iya. Pak Calvin dulu. Ya, jadi saudara, kita ini hidup di dalam satu zaman seperti yang tadi Andri katakan ya, dan juga menjadi satu pengamatan saya bahwa nyaris sekarang tidak ada gereja yang mengajarkan teologi lagi atau teologi yang benar di dalam kehidupan bergereja. Yang disebut dengan ortopraksi tadi itu adalah satu sikap dari kata praksis ya, satu hal yang bersifat tindakan. Sudahlah, enggak usah bicara doktrin-doktrin lah, itu sudah kuno. Yang penting kamu jadi orang baik, ya jadi suami baik, rajin ke gereja, ya rajin persembahan, rajin melayani, ya sudah itu cukup. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, spirit-spirit seperti inilah yang merusak gereja. Ya baik menurut siapa? Gitu. Kalau tidak ada dasar kebenaran firman Tuhan, itu yang menjadi standar pasti diri sendiri, dan itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Maka belajar teologi yang benar itu adalah satu keharusan menurut saya. Karena gereja tidak mungkin bisa dilepaskan dari teologi. Terima kasih untuk Pak Calvin. Ya, silakan Kepada yang lain. jemaat sekalian, apakah ada atau peserta yang ingin bertanya secara langsung? Karena di kolom chat belum saya temukan ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, langsung aja buka videonya, unmute, langsung ditujukan kepada Pak Calvin Renata untuk diresponi. Apakah ada tentang topik ini? Dari jemaat atau Bapak Ibu sekalian peserta, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kalau tidak, kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Supaya tahu ini, kadang peserta ini perlu distimulan, Pak. Stimulasi, Pak, Ya, untuk silakan. bisa timbul pertanyaan, Pak. Nah, Pak, bagaimana dengan tentang ketidakbersalahan Alkitab, Pak? Itu kan ada statement-statement di dalam zaman modern ini, Pak, yang mengatakan bahwa Alkitab itu bisa salah. Yang nggak bisa salah itu cuma message utamanya, Pak. Jadi isinya tuh sebenarnya bisa salah. Karena beberapa yang dilontarkan atau yang dipaparkan di dalam Alkitab itu sifatnya banyak negatifnya, Pak, daripada positifnya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Nah, ini misalnya ada yang bertanya di kolom chat, Pak, di Ya, PL Allah lebih mengizinkan perang dan pembunuhan, itu kan sifatnya negatif, Pak. ya, Catatan-catatan di dalam kitab suci itu, Alkitab ya, itu. Itu bagaimana, Pak, kita ketika melihat hal itu? ya. Nah, saudara sekalian, mengerti Alkitab itu tidak bisa juga dilepaskan dari konteks historis penulisan kitab itu. Ya, jadi di PL dengan di PB itu memiliki konteks historis yang berbeda. Nah, kita tahu di dalam PL itu konteksnya adalah mulai Allah memanggil Abraham dan seterusnya sampai terbentuklah satu bangsa Israel yang kemudian Tuhan janjikan menuju tanah perjanjian dan harus melewati satu proses yang bersifat human menurut saya, manusia, yaitu apa? Salah satunya memang Tuhan pakai cara untuk berperang, ya, mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan tersebut. Nah, saudara, ini harus kita sadari bahwa ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama, itu ada konteks budaya, konteks sejarah yang tidak bisa dilepaskan, saudara. Karena Allah itu kan masuk di dalam sejarah, memilih bangsa Israel yang hidup di dalam kebudayaan ancient Near East pada waktu itu, dengan segala keunikannya. Maka itu tidak bisa kita buang, lalu kita mengatakan, oh ini saya tidak suka ayat ini, apa seperti ini, buang. Saya sukanya ayat seperti ini, tidak boleh. Jadi ketika kita mau tunduk kepada otoritas Alkitab, menerima Alkitab itu sebagai firman Allah, ya kita harus menerima seluruh isinya, dan kita mencoba memahami di dalam satu prinsip pentafsiran yang bertanggung jawab, yang benar. Ya, mengenai Allah, tadi apa pertanyaannya, membunuh atau apa itu ya? Itu memang Tuhan berikan perintah kepada Joshua di dalam konteks pentaklukan tanah Kanaan. Selebihnya dari itu, Tuhan tidak pernah memberikan perintah lagi. Ya, termasuk dalam konteks Kanaan ini adalah Amalek. Ya, Tuhan akhirnya suruh Saul untuk membasmi Amalek karena dulu Joshua tidak membasmi Amalek. Nah, itu semua dalam rangkaian konteks yang sama. Tidak bisa kita melihat, oh seluruh Alkitab isinya Tuhan suruh bunuh orang terus. Enggak. Ya kenapa sih kok harus Tuhan melakukan itu di dalam pentaklukan Kanaan? Nah, salah satu pentafsiran yang diberikan oleh Vern Poitras itu adalah bersifat judgment, penghukuman. Jadi Tuhan memakai bangsa Israel untuk menghukum bangsa Kanaan yang menurut Tuhan sudah mencapai puncak keberdosaan mereka. Jadi sambil mentaklukkan Kanaan, sambil judgment of God, penghakiman Allah itu diberikan kepada mereka. Sementara ya begitu pentafsiran yang diberikan. Sudah menjawab belum ini? Ya, terima kasih, Pak. Ini tambahan aja, Pak, sekalian supaya bisa menolong yang lain, Pak.
Kan Iya. di dalam Alkitab itu kalau kita telusuri dari Kejadian sampai Wahyu belakang itu Mm-mm. banyak hal-hal negatif yang dicatat, Pak. Bukan cuma pembunuhan. Di situ kan termasuk juga misalnya kawin cerai, Pak. Terus belum Mm-mm. lagi soal ada perzinahan, ada juga soal poligami, Pak, yang Iya, dicatat iya. di dalam Alkitab. Nah, sekarang kan lagi isu, lagi panas, Pak, di medsos, Pak. Kalau kita ikutin soal gereja yang berlatar belakang Calvinis memberikan izin pernikahan kepada pasangan yang beda agama, Pak. Nah, itu di dalam diskusi-diskusi di medsos itu dilatar belakangkan dengan ini ada dicatat di Alkitab kejadian seperti ini. Nah, menurut Pak Calvin ketika kita melihat teologi Yohanes Calvin berkenaan dengan ini, itu bagaimana cara kita menyikapi, Pak, catatan-catatan negatif atau kisah-kisah negatif yang dicatat di Ya, dalam kitab suci, Pak? ya. Nah, saudara, sekali lagi ya, Alkitab ini dituliskan di dalam konteks tadi budaya, sejarah, sekarang harus ditambahi di dalam konteks keberdosaan manusia. Jadi Alkitab itu bukan dituliskan semua oleh orang-orang yang tidak berdosa, atau Alkitab itu berbicara hanya orang-orang yang tidak berdosa. Enggak. Jadi Alkitab itu menuliskan apa adanya. Daud berzina ya ditulis, itu menunjukkan eh, kejujuran dan keterbukaan Alkitab untuk menunjukkan tentang keberdosaan manusia. Banyak hal negatif, bangsa Israel kawin dengan orang yang tidak seiman, ya kawin campur dan lain-lain juga dituliskan di sana. Nah, yang penting saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita itu harus bisa membedakan ya. Mana yang menjadi perintah Tuhan dan mana yang ini menjadi justru peringatan atau larangan atau bahkan contoh yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel itu terjadi kawin campur, ya, mereka lalu juga banyak yang cerai, pernikahan, dan sebagainya. Lantas apakah kita yang hidup di dalam zaman ini, asal comot loh ini pokoknya ada di dalam Alkitab berarti boleh kita lakukan? Pasti tidak seperti itu. Justru Tuhan itu memberikan hal-hal yang nampaknya negatif, itu saya yakin bukan menjadi satu perintah, tetapi justru menjadi peringatan, menjadi contoh, teguran bagi kita, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, perspektif cara mentafsir yang benar ini harus ada. Kalau tidak ada, Alkitab ini jadi buku yang sangat bahaya sekali, saudara. Nanti kalau kita baca bagaimana Joshua menaklukkan Kanaan, waduh, dibunuh semua, dibantai semua, habis. Lalu apa ya kita mau meniru itu zaman sekarang? Kan pasti tidak. Nah, itu maksudnya adalah kita harus punya common sense ya, satu alur pikir yang wajar untuk memahami Alkitab supaya kita tidak salah mengaplikasikan dan memahaminya. Begitu, Andri. Ya, terima kasih Pak Calvin. Iya. Nah, ini jemaat sekalian atau peserta, apakah sudah ada di dalam terngiang di pikirannya yang ingin ditanyakan berkenaan dengan topik ini? Tadi sudah saya buka untuk percakapan dengan Pak Calvin seputar dengan isu-isu yang ada. Mungkin jemaat ada yang langsung secara otomatis itu ingin bertanya, terpancing untuk bisa bertanya langsung Ya, tentang topik ini. silakan. Apakah ada dari peserta? Kalau belum ada, kita ngobrol lagi, Pak. Ya, Kita boleh. masih banyak cukup waktu, Pak, Ya, untuk silakan, silakan. menunggu jemaat yang ingin bertanya. Ah, ini Pak, ada yang bertanya, Pak, lewat chat, Hmm. Pak. Hmm. Kenapa tadi teologi kontekstual kasarannya pasti salah? Padahal memang Alkitab kan tidak mewadahi problem masa kini. Contoh, sistem rasis, masalah big data, atau kaum teknokrat, dan lain-lain. Bukannya sama kayak doktrin Tritunggal di mana memang tidak ditulis dalam Alkitab, namun ada bijinya dalam Alkitab. Jadi kenapa teologi liberasi salah, Pak?
Ini ada Ya. yang bertanya begitu, Pak. Ya, teologi kontekstual itu tidak selalu salah ya. Kalau kontekstualisasinya benar ya itu enggak apa-apa. Misalkan seperti Hudson Taylor menjadi misionari di China, dia berpakaian seperti orang China dan sebagainya. Itu terinspirasi oleh perkataan Paulus ketika aku dengan orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi dan sebagainya. Tetapi memang saudara hati-hati ya, kontekstualisasi yang kebablasan atau teologi-teologi kontemporer yang muncul di abad-abad ke-20 ini, kalau tidak berhati-hati mentafsirkan Alkitab, tidak berhati-hati menjadikan dasarnya kembali ke firman Tuhan, kecenderungan untuk menjadi ngawur itu besar sekali. Jadi kalau bicara tentang teologi kontemporer ini sudah mungkin ratusan macam ya, dengan segala penekanan dan ajarannya yang aneh-aneh, saudara. Itu akan muncul. Jadi kita bukan anti dengan teologi kontekstual, tapi kita harus berhati-hati ketika kita itu dalam tanda petik mau menciptakan satu teologi atau satu pendekatan. Ya, kita ini orang yang sangat gampang sekali tersesat. Jadi kalau kita sedikit melenceng dari firman Tuhan, kemungkinan besar pasti juga akan menghasilkan teologi yang salah. Itu poin saya. Ya, terima kasih Pak Calvin untuk responnya. Semoga yang bertanya boleh mendapat berkat dari yang dijawab oleh Pak Calvin. Kepada peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung atau tertulis kepada Pak Calvin berkenan dengan topik ini? Saya mau tanya, Pak. Halo, saya mau tanya. Ya. Silakan. Beberapa waktu yang lalu, saya kan baca Alkitab sendiri. Saya bergabung di Reform ini baru sekitar 3 tahun ya. Gitu. Nah, suatu saat saya baca Alkitab itu sebelum saya mengerti, saya sampai marah. Bagaimana ya kok saya tambah terbulet-bulet seakan-akan seperti itu. Katanya Tuhan janji sama Daud, keturunannya tidak akan berakhir kerajaannya. Habis gitu di Salomo baru anak yang berikutnya Salomo sudah pecah. Kemudian Israel terbagi 2. Nah, terbagi 2, rajanya Israel itu sangat jahat melebihi daripada orang dunia. Gitu. Nah, sampai akhirnya saya berhenti. Kenapa orang yang dalam janji-janjinya, dalam perjanjiannya Tuhan, keturunannya, kenapa bisa jahat sekali raja-raja Israel itu? Kekejamannya melebihi, Tuhan juga berkata sangat kejam begitu. Nah, akhirnya saya berhenti baca Alkitab berurutan itu, akhirnya saya berhenti. Nah, dalam kebingungan saya sebagai anak Tuhan, akhirnya saya baca Mazmur. Nah, saya akhirnya baca Mazmur aja. Saya pikir dari Mazmur saya rasanya lebih ringan, nggak terbulet-bulet sejarah, dan saya tambah nggak mengerti antara Tuhan janji dengan realitanya begitu. Nah, kemudian saya baca di Mazmur itu kira-kira berapa pasal gitu. Setelah itu akhirnya saya pikir gimana ya, saya kok tidak bisa mengerti dalam gitu. Akhirnya saya pakai punyanya Matthew Henry. Iya. Nah, dengan itu saya tertolong untuk mengerti firman Tuhan lebih tertuntun gitu. Tapi di satu pihak ada yang bilang nggak benar, yang benar itu paling otoritas itu dalam baca Alkitab langsung. Tapi saya baca Alkitab langsung, kok saya malah tambah nggak kenal Allah, saya bingung. Nah, dengan Matthew Henry, saya memang lebih tertolong. Cuma memang nggak pernah habis itu Alkitab karena panjang banget Matthew Henry itu menjabarkannya, itu memakan waktu yang dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Iya. Nah, menurut Pak Calvin gimana seperti saya itu? Iya. Jadi gini, saudara. Sekali lagi, Alkitab ditulis di dalam konteks sejarah, ya, sejarahnya bangsa Israel tentunya dengan segala jatuh dan bangunnya raja-raja yang memerintah, mulai Saul terus sampai
kerajaan itu akhirnya dijajah, ya. Nah, ini memang sesuatu yang terjadi bahwa Alkitab mau menunjukkan Allah itu adalah Allah perjanjian. Dia berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan nanti muncul ya kerajaan yang kekal dan sebagainya. Tentunya nanti akan digenapi di dalam Kristus. Tetapi menuju kepada penggenapan perjanjian itu, kan Allah tidak menjadikan manusia itu seperti robot, tetapi tetap sebagaimana adanya dengan natur keberdosaannya. Mereka jatuh bangun menyembah berhala, namun satu hal yang Alkitab nyatakan, di tengah-tengah keberdosaan raja-raja bangsa Israel itu, Allah kan tetap memelihara. Gitu. Meskipun banyak raja-rajanya yang tidak beres hidupnya, tapi nanti tetap Mesias itu lahir ke dalam dunia. Nah, itu yang terjadi, yang Tuhan lakukan bagi kita. Mestinya ketika kita membaca cerita-cerita seperti ini, kalau kita bingung, ya saya bisa memaklumi karena memang tidak gampang ya membaca perjanjian lama, khususnya di konteks historis yang agak ruwet. Membaca Alkitab dengan dibantu oleh buku tafsiran yang baik seperti Matthew Henry, itu tidak ada salahnya. Menurut saya justru baik. Karena dengan membaca tafsiran yang baik, kita akan dibukakan, disingkapkan, oh begini loh latar belakangnya, ceritanya, sehingga kita lebih bisa memahami. Ya, jadi memang membaca Alkitab itu tidak usah dipatok-patok, Mas. Artinya begini, oh 1 bulan saya mesti habiskan ini, 2 bulan saya mesti, jangan. Kita jangan berorientasi kepada itu, tapi kita harus berorientasi kepada pengertian. Saya pelan tidak apa-apa, tapi saya mengerti. Nah, kalau Ibu dibantu dengan Matthew Henry, itu menolong, saya rasa tidak apa-apa, itu baik. Dan Matthew Henry adalah salah satu tokoh pentafsir Alkitab yang bagus. Di dalam banyak khotbah-khotbah saya selalu sempatkan membaca tafsiran Matthew Henry. Artinya, di dalam bagian ini, dia ngomong apa sih, saya ingin tahu. Karena seringkali ada hal yang tidak saya pikirkan, dia pikirkan begitu. Nah, itulah gunanya ditolong oleh orang yang lebih senior dari kita. Ya, jadi saran saya ya teruskan saja baca Matthew Henry-nya barengan dengan Alkitab. Tidak ada salahnya. Terima kasih Pak Calvin. Ya. Apakah ada peserta yang lain ingin bertanya secara langsung lagi? Kalau belum, kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Ini Ya, biasa boleh. kita perlu mancing jemaatnya biar terpancing untuk ingin bertanya, Pak. Ada kerinduan. Pak, di dalam perjalanannya John Calvin, Pak, tahun 1532 itu beliau tuh ada tulis satu tafsiran De Clementia of Seneca, Pak. Iya, iya. Itu kan tentang humanis ya, Pak ya. Itu bagaimana sebelum nanti Institut Jilid yang pertama tahun 1536 dibuat, Pak. Apakah ada pengaruh-pengaruh dari pemikiran Seneca, Pak, di dalam dia menulis Institutio Jilid pertama, nanti Jilid kedua 39 sampai 45, Jilid yang ketiga dan sebagainya, Pak? Pasti ada ya. Jadi saudara-saudara, Calvin sebelum menjadi reformator, dia pernah memberikan satu komentari dari bukunya Seneca. Ya, Seneca ini seorang filsuf Yunani. Nah, bukan pengaruh langsung dari Seneca, tetapi juga dari beberapa filsuf-filsuf lain itu juga mempengaruhi, pasti ada. Nanti di dalam pembahasan kita minggu ketiga ya tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, itu ada kemiripan pemikirannya dia dengan kaum Stoik. Ya enggak apa-apa. Karena Tuhan memberikan wahyu umum, kebenaran umum, itu juga di dalam filosofi, di dalam filsafat itu juga ada. Jadi memang tidak selalu filsafat itu benar. Di dalam Institutio, ada hal-hal yang Calvin setujui dengan
beberapa filsuf. Konsep yang tadi kita bahas, saudara, sensus divinitatis ini, konsep ini juga muncul di dalam bukunya seorang filsuf Stoik namanya Cicero, ya, On the Nature of God. Cicero juga bicara tentang sensus divinitatis. Nah, ini sesuatu yang menarik karena ternyata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun membicarakan tentang sensus divinitatis justru membuktikan kebenaran sensus divinitatis. Betul nggak? Ya kan? Karena manusia tidak bisa lari dari Tuhan, selalu memikirkan Tuhan. Jadi, tapi di dalam institusio, Calvin juga banyak mengkritik para filsuf-filsuf yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudara, ini sesuatu yang saudara jangan kaget dan juga jangan sesuatu yang menakutkan. Memang antara teologi dengan filosofi itu sesuatu yang bersinggungan erat. Ya, nanti kita minggu ketiga akan bicara tentang kehendak bebas, free will. Nah, istilah free will itu tidak ada dalam Alkitab, saudara. Lalu kenapa kok kita membicarakan? Karena itu bersinggungan dengan Alkitab. Ya, nanti minggu ketiga akan saya jelaskan itu semua. Jadi Agustinus mengatakan hal yang sama, ya. Bolehkah filsafat dipakai? Agustinus mengatakan boleh, selama filsafat itu tunduk kepada otoritas firman Allah. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita rasio, cara berpikir, ya. Hukum-hukum logika itu semua muncul dari filsafat-filsafat Yunani yang merupakan kebenaran umum yang bisa dipakai oleh siapapun. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam prinsip teologi reform yang benar, filosofi is the maid of theology. Filsafat itu adalah hamba, ya, maid, pembantu dari teologi. Itu yang ditekankan. Tidak boleh dibalik. Kita boleh memakai prinsip-prinsip filsafat, tetapi harus tetap tunduk kepada otoritas firman Allah. Seperti itu, Andri. Oke Pak, terima kasih Pak. Kita Ya. sudah panjang lebar untuk bercakap-cakap Pak malam ini. Berharap jemaat ini bisa dapat banyak. Tapi saya tetap buka kesempatan apakah ada dari jemaat sekalian atau peserta di sini yang ingin bertanya tentang topik ini kepada Pak Calvin secara langsung ataupun secara tertulis di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan. Pak Aryo Kalau biasanya sering tanya, Pak Aryo. Halo Pak, ya sudah lama enggak ketemu ya. Mic-nya dinyalakan dulu Pak, mic-nya belum nyala. Nah, ya, sudah mengikuti Pak Calvin lama sekali. Ya sudah mengerti lah. Ya, sudah lumayan hafal, mengerti. Ya. Ya. Jadi tidak usah ikut bertanya lagi. Silakan yang lainnya. sepertinya sudah jelas semua Pak, sudah paham Ya. semua, sudah clear Ya. berkenan dengan topik ini. Jadi Ya. pertanyaan memang belum. Tidak apa-apa kalau disimpan dulu, barangkali minggu depan masih mau ditanyakan, tidak apa-apa. Oke Pak, saya rasa kita sudah cukup Pak untuk diskusi karena tadi terakhir tidak ada yang ingin bertanya. Ya, untuk minggu topik depan ini. bisa saya promosikan sedikit. Boleh Pak, silakan. Ya, Pak. minggu depan saudara-saudara kita akan berbicara tentang Taurat. Ya, Taurat ini sesuatu yang membingungkan banyak orang Kristen. Nah, kita coba melihat bagaimana teologi reform melihat hukum Taurat itu seperti apa dan bagaimana relevansinya bagi kita orang percaya. Apakah Taurat itu masih berlaku enggak bagi kita? Ya, ini semua nanti akan kita bahas di dalam pertemuan yang kedua. Jadi saya harap tetap saudara bisa hadir di dalam acara ini. Ya, terima kasih untuk Pak Calvin waktunya dan materi yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Walaupun nanti sampai 4 kali pertemuan itu kita tidak bisa membahas secara keseluruhan dari
institusionya John Calvin. Tapi Ya. paling tidak itu mendorong kita untuk mau belajar lebih lagi. Dengan kita belajar sendiri ataupun kita bisa mendengar banyak di dalam YouTube, terutama dengan pembicara-pembicara yang memang memiliki kapasitas yang baik. Untuk itu minggu depan jangan sampai terlewat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, karena ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian untuk kita boleh sama-sama belajar tentang salah satu tokoh yang Tuhan pakai dalam perjalanan sejarah, terutama sejarah reformasi. Terima kasih untuk Pak Calvin malam hari ini. Ya, sama-sama. Saya akan kembalikan waktu untuk boleh ditutup oleh Bapak Pendeta Yohanes Chai. Apakah Pak Pendeta Yohanes Chai masih ada di tempat? Ya, saya persilakan. Ya, mari kita masuk di dalam doa ya. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena pada malam hari ini melalui hamba-Mu, Bapak Calvin Renata boleh menyampaikan materi mengenai pemahaman Alkitab sebagai sumber pengenalan Allah yang sejati dan boleh menolong kami untuk belajar memahaminya. Tuhan, kami tahu bahwa banyak kebenaran-kebenaran yang belum Tuhan ungkapkan bagi kami. Tentunya tidak memaksakan Tuhan untuk boleh mengungkapkan, tetapi banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan, sudah inspirasikan kepada kami semuanya untuk kami ketahui. Dan biarlah Tuhan tanamkan kerinduan bagi hati kami untuk terus belajar, untuk mentaati firman Tuhan, bahkan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyampaian pengajaran firman Tuhan yang jelas, sistematis, yang telah diajarkan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan terus memakai dan bahkan pertemuan yang akan datang berkaitan dengan hukum Taurat, dan kiranya Tuhan juga boleh menolong, memberkati, mempersiapkan jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang rindukan belajar firman-Mu, mereka boleh mengikutinya kembali. Pujilah Engkau Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Calvin, terima kasih. Sama-sama. Ya, ya. Sampai ketemu minggu depan ya semuanya. Sampai ketemu. See you.